Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Rahman, kelas 2A Program Studi Sanitasi. Di sini saya bakal mempresentasikan judul dari proposal yang saya bikin untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Jadi judulnya analisis kualitas mikrobiologi air sumur gali dan hubungannya dengan kejadian diare pada balita. Nah, saya akan menjelaskan dari paragraf pertama, itu latar belakang. Paragraf pertama ini menetapkan premis dasar air bersih adalah fondasi kesehatan dan kontaminasi air menyebabkan penyakit seperti diare. Nah, air yang terkontaminasi secara langsung itu berkontribusi pada penyebaran penyakit yang tertular, yaitu bisa disebut dengan waterborne disease. Nah, waterborne disease itu penyakit yang dimana air itu terkontaminasi dengan E. coli. Jadi air sumur atau sumur gali atau sumur bor itu misalnya jarak dari septic tank kurang dari 10 meter. Jadi itu ada bakteri E. coli yang bisa mencemarkan dari air sumur itu. Jadi menjadi ancaman serius juga, terutama pada manusia yang memiliki imunitas yang rendah. Contohnya kan balita. Jadi kualitas mikrobiologi yang terkandung di air itu menjadi indikator paling penting karena terdeteksinya keberadaan patogen atau bakteri itu dari situ. Contohnya dari tinja, adanya E. coli. Jadi tinja itu dari jarak septic tank itu kurang dari 10 meter dari jarak sumur, itu berdekatan, itu mempengaruhi dari penyakit diare. Nah, ini mengapa dua variabel tersebut, jadi kualitas air dengan diare itu menjadi fokus utama studi yang saya bahas ini. Nah, jadi paragraf kedua ini membahas tentang lokasi studi dan sumber masalahnya. Jadi penjelasan hubungan paragraf ini mempersempit dari lokasi spesifiknya. Jadi saya menjelaskan bahwa masyarakat di Kelurahan Kandang itu bergantung pada sumur gali, Nah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk air minum untuk memasak juga. Secara geografis juga Kelurahan Kandang itu termasuk wilayah yang memiliki potensial yang tinggi. Selain faktor dari kepadatan penduduk, juga lokasi yang berada di dataran rendah itu memiliki drainase atau siring, kita bisa ngomong, itu cukup kompleks. Jadi kenapa saya membahas drainase, karena yang saya lihat dari sana itu sistem drainasenya itu mereka cukup kompleks dan mereka juga memiliki karakter yang cuek atau acut-acut terhadap drainase. Jadi mereka memiliki drainase yang kurang baik. Nah, itu juga bisa meningkatkan risiko rembasan limbah domestik dari tangki septic tank. Misalnya tangki septic tank kan jika digenangkan air itu kan naik kotorannya. Jadi mereka mengalir ke arah lebih terdekat dari sumur, jadi mereka bisa tercemar. Airnya dari sumur itu bisa tercemar dari drainase yang tidak cukup baik. Nah, kondisi ini menempatkan air sumur pada posisi rentan terhadap kontaminasi bakteri. Nah, pada paragraf ketiga itu kalau ditanya mengapa saya memilih judul ini. Nah, data yang saya dapat dari Puskesmas ini ada 328 kasus diare balita pada 2017. Nah, ini kan menunjukkan bahwa masalah kesehatan diare balita memang nyata dan mendesak di Kelurahan Kandang. Jadi ini menjadi pembenaran mengapa saya harus diperlukan melakukan penelitian ini, khususnya untuk menguji hubungan antara kualitas mikrobiologi yang berkaitan dengan Kesling dengan air dengan kasus diare tersebut. Nah, paragraf keempat itu penutup. Nah, paragraf penutup ini menegaskan kembali bahwa tujuan penelitian saya melakukan analisis empiris terhadap kontaminasi mikrobiologi, terutama E. coli pada sumur gali yang menguji hubungan tersebut, sekaligus menyatakan bahwa dampak yang diharapkan dari penelitian ini yaitu
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.